Hai, welcome to my task kompetensi keahlian. Saya Navis. Saya Serlina. Saya Najila. Dan saya Dila. Ini kita akan membahas produk-produk perbankan dan kelompok kami akan mengambil 3 contoh. Produk perbankan yaitu yang pertama ada uang, kedua clearing, dan ketiga ada cek. Setiap manusia membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya. Misalnya untuk kebutuhan makan dan minum berbelanja. Untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan untuk rumah tangga. Lalu sebenarnya apa sih fungsi uang itu? Secara rinci, fungsi uang dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi uang asli dan fungsi uang turunan. Uang berfungsi sebagai alat pertukaran yang mempermudah pertukaran orang yang akan melakukan pertukaran, tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan uang. Uang berfungsi juga sebagai alat satuan hitung. Hal itu dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Dan materi selanjutnya ada clearing. Apa itu clearing? Clearing banks adalah cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat. Surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Clearing memiliki beberapa jenis. Yang pertama, clearing umum, yang kedua, clearing lokal, dan yang ketiga, clearing antar cabang. Clearing umum merupakan alat sebuah perhitungan warkat. Warkat antar bank di mana proses pelaksanaannya diawasi dan diatur oleh bank sentral. Sedangkan clearing lokal itu sendiri merupakan sebuah alat perhitungan warkat antar bank yang berada dalam wilayah clearing atau yang telah ditentukan. Yang terakhir, clearing antar cabang merupakan sebuah perhitungan warkat antar bank yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Clearing jenis seperti ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan semua perhitungan yang dilakukan suatu kantor cabang. Berikutnya itu mengenai tujuan clearing. Clearing itu tersebut memiliki tujuan sebagai berikut. Karena tujuan dilaksanakan clearing, yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman dan efisien, dan untuk meyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah. Lalu materi berikutnya adalah cek. Cek adalah surat berharga yang berisi perintah tertulis dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang dituju atau pembawa cek. Cek merupakan alat transaksi pembayaran yang dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai. Selanjutnya ada jenis-jenis cek. Yang pertama adalah cek atas nama, dan yang kedua adalah cek atas unjuk. Yang ketiga adalah cek mundur, dan yang terakhir adalah cek kosong. 1. Cek atas nama. Cek atas nama, sesuai dengan namanya, merupakan jenis cek yang dikeluarkan dari seseorang atau sebuah instansi untuk dibayarkan kepada nama yang tertera di dalam cek ini. Jadi, pihak bank akan mengeluarkan uang untuk membayar nama yang tertulis di dalam cek tersebut. 2. Cek atas unjuk. Berlawanan dengan cek atas nama, cek atas unjuk adalah cek yang digunakan untuk orang yang mengajukan cek itu sendiri. Jadi, alih-alih melakukan transaksi dengan orang lain atau instansi lain, seseorang bisa mengeluarkan cek untuk dirinya sendiri dan mendapatkan uang dari bank setelah menyerahkan cek tersebut. 3. Cek mundur. Cek mundur dapat ditemukan baik itu dari cek atas nama atau cek atas unjuk. Maksud dari cek mundur sendiri adalah cek yang dibayarkan pada tanggal yang berbeda dari tanggal pengajuannya. Jadi, pihak yang akan nantinya akan mencairkan cek ini baru bisa mendapatkan uang pada tanggal tersebut. 4. Cek kosong terakhir. Cek kosong dapat dideskripsikan serupa dengan nama dari cek ini sendiri. Cek kosong pada dasarnya merupakan cek yang dimana pemilik rekening bank tidak mempunyai dana atau saldo cukup untuk menarik uang dari sana. Cek ini biasanya sudah ditandatangani, tetapi uangnya baru bisa diambil setelah ada dana atau sudah mencapai suatu kesepakatan. Adapun fungsi cek adalah sebagai berikut.
Cek memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar dengan uang tunai kepada orang yang ditunjuk kepada pemegang cek tersebut. Cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya.